Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua. Sebelumnya saya mau menyampaikan mohon maaf kepada subscriber yang minta nomor telepon, yang mau datang, mohon maaf. Nanti kalau nomor telepon sudah siap, kami share di video yang akan datang. Nanti kalau sudah siap tempat, kami share di video yang akan datang. Jadi mohon ditunggu ya. Ini saya mau membahas tentang firman, tentang ayat. Ya, banyak yang mengakui ayatnya Tuhan, tapi tidak mengakui firman-Nya Tuhan. Lah bagaimana? Ini saya ambil contoh Quran surat Al-Kafirun. Ya, kafir bukan kalimat ekstrim, kafir adalah kalimat bahasa halus. Jadi kalimat kafir itu enggak ekstrim, enggak untuk mengolok-olok, itu tidak. Kafir itu artinya tidak mengerti. Orang yang enggak mengerti, itu bahasa halus. Kalau bahasa kasarnya itu kan jahal, jahilun, bodoh. Wah, jahil tuh bodoh, nah, itu baru bahasa kasar. Kafir, kafirun, kafir, bed, itu ibaratnya tertutupi, orang yang tidak mengetahui, yang tertutup pengetahuannya, itu kafirun. Jadi saya ambil contoh surat Al-Kafirun, itu bukan ekstrim. Ini suratnya juga bukan surat ekstrim, biasa saja. Yuk kita perhatikan. Yang ekstrim adalah di saat kita mengakui firman-Nya. Bagaimana caranya? Ini diyakini ayat dari Gusti Allah, surat dari Gusti Allah. Ayo kita posisinya diyakini ya, bahwa surat ini, ayat ini dari Gusti Allah untuk manusia, untuk orang. Berarti kedudukannya Gusti Allah itu sebagai subjek. Firman, yang berfirman itu Gusti Allah, Tuhan yang berfirman, berarti kedudukannya sebagai subjek. Tulisan ini kedudukannya sebagai predikat, frekuensi, risalah, rasul, perantara. Ya, tulisan ini adalah wasilah perantara untuk sampai kepada objek. Firman Tuhan, Gusti Allah berfirman, berarti subjek. Ini tulisan berarti predikat. Tulisan ini adalah kalimat pengantar kepada objek. Di saat kita membaca, umpamanya Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun, itu pas membaca Qul ya ayyuhal kafirun, mindset kita itu ada di mana? Ada di pembaca apa ada di pendengar? Di saat kita membaca itu kita sebagai subjek sementara, bukan subjek 100%, status subjek bukan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, manusia itu khalifah, wakilnya Tuhan di bumi. Jadi di saat kita mengartikan khalifah juga jangan langsung raja. Khalifah itu setiap manusia, setiap orang itu menjadi khalifah untuk dirinya, untuk memimpin dirinya, badan dirinya,
juga untuk memimpin keluarga, untuk memimpin orang lain. Jadi khalifah itu luas maknanya. Di saat kita manusia atau kita orang membaca Qul ya ayyuhal kafirun, kita itu sebagai wakil subjek, bukan sebagai subjek ya. Jelas subjeknya Gusti Allah, jelas subjeknya firman Tuhan. Di saat kita membaca, status kita itu subjek sementara. Status aslinya adalah objek. Kita harus ingat. Di saat membaca ayat, kita mindsetnya jangan subjek. Cirinya begini. Kalau status objek kita hilang, di saat membaca status objeknya hilang, kita mindsetnya berada di subjek, berarti di saat katakanlah wahai orang-orang kafir, itu berarti kita langsung menunjuk ke orang lain. Diri kita nggak tertunjuk. Padahal status diri kita adalah 100% objek. Makanya inilah efeknya. Di saat membaca, katakanlah wahai orang-orang kafir, kita yang baca nggak merasa kafir, yang kafir orang lain, karena posisi baca ngaku subjek. Nah ini, kalau posisi baca mindsetnya ngaku subjek, berarti artinya mengakui ayatnya Tuhan, mengakui ayatnya Gusti Allah, tapi tidak mengakui ini firmannya Tuhan, ini firmannya Gusti Allah tidak diakui. Rasa-rasanya firmannya kita. Di saat kita membaca, kita mindsetnya 100% subjek. Ini padahal status kita status objek, objeknya Gusti Allah, objeknya Gusti Allah lewat ini predikat ayat kepada kita. Ini hanya itu saja yang ekstrim. Jadi mohon di saat kita membaca ayat apa saja, surat apa saja, kita harus duduk di objek, harus duduk di objek. Selalu mindsetnya diterapkan objek, saya ini objek, saya ini objek. Lah kalau kita manusia duduk di subjek, kan berarti sudah mengakui ayat Tuhan, sudah mengakui ini firman-Nya. Nah ini yang nggak boleh, ini yang berbahaya. Yo, jadi saya artikan, ini kalimatnya kafir itu masih bahasa Arab. Saya artikan, katakanlah wahai orang-orang yang tidak mengerti. Ini aslinya nggak ekstrim. Surat ini nggak ekstrim, nggak untuk mengolok-olok. Jadi surat ini adalah seakan-akan seorang guru memberi kalimat kepada muridnya, kepada seorang guru itu berarti seorang subjek, umpamanya ini ibaratnya seorang subjek kepada muridnya itu menuntun kalimat, katakanlah wahai orang-orang kafir, lagi menuntun kalimat. Ayat 2-nya la a'budu ma ta'budun, saya tidak menyembah apa yang kamu sembah. Itu kalimat saja, mohon ini diperhatikan. Bukan kalimat ekstrim. Yang ekstrim itu di saat kita membaca, kita sebagai subjek, berarti seakan-akan kita mengakui bahwa ini firman kita. Nah itu yang salah. Ini firman Tuhan, firmannya Gusti Allah. Di saat kita membaca, kita sebagai subjek wakil, bukan subjek asli. Subjeknya cuma sebagai wakil. Kita harus ingat kita berada di objek itu saja. Ya. Ayat 3. Wala antum 'abiduna ma
a'bud, dan kamu tidak menyembah Tuhan yang saya sembah. Jadi kalimatnya ini kita, seorang guru lagi nuntun membaca kepada muridnya. Gusti Allah, Tuhan lagi menuntun orang untuk mengucap, untuk membaca. Itu saja, nggak ekstrim. Ya. Dan kamu tidak menyembah Tuhan yang saya sembah. Itu kalimat saja. Seperti ini Budi, ini Bapak Budi, ini Ibu Budi, itu saja sebenarnya. Maksudnya bukan kalimat ini ekstrim, bukan. Yang ekstrim adalah jika membaca, saya ulangi lagi, jika di saat kita membaca berada di subjek, itu yang tidak boleh. Subjek itu tempatnya Tuhan, tempatnya Gusti Allah, tempatnya Rob, ya. Subjek itu tempatnya yang menciptakan ayat, yang memfirmankan ayat. Kita di saat mengucap bukan status subjek asli, hanya subjek pura-pura. Kedudukan aslinya adalah objek. Ingat ini, di saat membaca surat apa saja, ayat apa saja, kedudukan kita manusia itu ada di objek. Di saat membaca berarti kita sebagai subjek sementara, bukan subjek asli. Itu saja. Itu nanti akan benar kesananya. Kalimatnya nggak ekstrim. Yang keempat, wala ana 'abidum ma'abattum, dan saya bukan penyembah apa yang kamu sembah. Ini kalimat biasa saja. Kalimat apa ya kalau dalam bahasa? Ya nanti gampang kalau sudah nyampe ke sini. Ini kalimat yang jelas bukan ekstrim. Ya. Ingat, kafir bukan kalimat ekstrim. Kafir adalah kalimat bahasa halus. Kalau kalimat ekstrim itu jahil, jahilun, orang bodoh. Tapi kalau kafir, orang yang tidak mengerti. Oh, kamu nggak ngerti. Bahasa Arabnya antum kafir. Nah, kamu nggak ngerti, bahasa Arabnya antum kafir. Tapi kalau kamu bodoh, antum jahil. Itu saja. Jadi ini adalah ayat Quran surat Al-Kafirun, artinya tidak mengerti. Jadi nggak ekstrim. Ya. Ekstrim itu karena salah duduk, salah mindset. Kalau mindsetnya duduk di subjek, akan mengatakan orang lain. Yang membaca, yang mengucap nggak merasa manusia, merasa Tuhan. Nah ini yang berbahaya. Kalau mindsetnya duduk di subjek secara 100%, berarti merasa Tuhan dong. Itu yang nggak boleh. Yang ekstrim justru itu. Kita membaca sebagai subjek sementara, aslinya objek. Kita jangan lupa selalu objek Tuhan. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu bukankah penyembah Tuhan yang saya sembah. Ini cuma disuruh mikir, ini kalimat bagaimana mohon. Pokoknya enggak ekstrim. Ini kalimat cuma disuruh mikir, ini bolak-balik kalimat, atas bawah kalimat. Banyak sekali sebenarnya contoh-contoh di bahasa. Ini kan hanya segi bahasa, disuruh mengolah akal. Jadi ingat sekali lagi, kalimat ini tidak ekstrim. Yang ekstrim di saat manusia, di saat seseorang membaca kedudukannya sebagai subjek. Ingat, subjek itu hak penuh 100% kepunyaan Tuhan, kepunyaan Gusti Allah, kepunyaan firman. Yang berfirman Tuhan berarti di sini haknya Tuhan, haknya Gusti Allah. Kita di saat baca hanya ikut-ikutan, hanya sementara, wakil sementara, sebagai subjek sementara. Jadi minimal begini,
Berarti kalau orang membaca itu ya subjek ya objek dong. Iya, tapi status dirinya itu 100% sebagai objek. Objeknya Tuhan, objeknya firman. Jangan sampai kita memindahkan mindset kita yang seharusnya di saat membaca ayat itu kita berasa di posisi objek. Wajibnya orang itu berasa ada di posisi objek, akan tetapi mindsetnya berpindah berasa di posisi subjek. Ini yang salah, karena yang mengucapkan ayat ini bagaimanapun itu Gusti Allah. Berarti Gusti Allah itu subjek untuk menunjuk ayat ini, tulisan ini sebagai predikat. Kita yang wujudnya manusia itu disebut orang, namanya objek. Jadi yang ekstrim adalah di saat seseorang membaca surat apa saja, bukan cuma surat Al-Kafirun, surat apa saja, kalau kita membaca itu hanya subjek sementara, bukan subjek 100%. Ya, kita harus ingat, kita berada di objek. Ya, seperti Tuhan, ya, Gusti Allah subjek, malaikat Jibril predikat, Nabi Muhammad objek. Kita sebagai umatnya berarti berkedudukan di objek, ya. Tuhan ibarat Tuhan Gusti Allah, ya, Gusti Allah subjek akan berfirman kepada Nabi Muhammad itu kan melewati malaikat Jibril yang disebut predikat, ya. Ya, Gusti Allah Tuhan berfirman itu berarti posisinya subjek. Lewat malaikat Jibril disebut predikat. Sampai kepada Nabi Muhammad, berarti Nabi Muhammad kedudukannya sebagai objek. Jelas ya? Tuhan Gusti Allah itu berfirman melewati, ya, predikatnya malaikat Jibril, berarti objeknya Nabi Muhammad. Berarti kedudukan kita, ya, kedudukan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad berarti 100% kedudukannya sebagai objek. Di saat membaca sebagai subjek cuma sementara, bukan subjek 100%. Lakum dinukum waliyadin. Ini enggak ekstrim. Agama dalam bahasa Jawa dulu itu ageman. Agemanmu apa? Agemanmu apa? Karena repot menjadi blibet, agamamu apa? Pertanyaan agemanmu apa itu pakaianmu apa? Yang dipakai kamu apa? Tuntunan kamu apa? Itu yang dimaksud. Jadi ageman itu tuntunan, analogi tuntunan pakaian, anggon-anggonmu apa? Itulah sangat luas. Jadi ageman adalah tuntunanmu apa, itu saja. Jangan langsung berpikir kalau agama langsung agama Islam, agama Kristen. Jangan diperluaskan. Al-Quran itu, ya, Gusti Allah itu innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Gusti Allah ilmunya sangat luas. Jangan sempit. Kalau ada kalimat agama, jangan langsung ekstrim kepada golongan, ya, diperluas. Agama itu tuntunan apa saja. Jadi kalimatnya bagimu tuntunanmu dan bagiku tuntunanku. Di dalam syariat saja banyak banget golongannya, grupnya, organisasinya. Dari imam 4, imam 1 banyak dipecah lagi. Jadi di dalam syariat, ya, di dalam syariat organisasinya banyak banget. Di dalam thariqat juga banyak banget. Di dalam hakikat juga banyak banget.
di dalam ma'rifat juga banyak banget. Jadi nggak usah ekstrim, nggak usah sempit. Silahkan di dalam syariat mau pilih model apa, bendera apa, organisasi apa. Di dalam thariqah juga silahkan mau pilih benderanya apa, organisasinya apa. Di dalam hakikat juga silahkan pilih. Biasanya kalau di dalam hakikat sudah tidak pakai bendera, sudah tidak pakai organisasi, ya. Hakikat dan makrifat sudah tidak pakai organisasi, sudah tidak pakai grup. Yang pakai grup biasanya syariat dengan thariqah masih ada benderanya. Ya, mohon bahwa ayat ini bukan ekstrim, ya. Al-kafirun itu artinya tidak mengerti, justru bahasa halus. Kalau jahilun itu bahasa kasar. Bodoh, nyebut bodoh kan berarti kasar. Itu bahasa Arabnya jahil, jahlun, jahilun. Kalau kamu tidak mengerti, bahasa Arabnya kafir, antum kafir. Nah, kamu tidak mengerti, antum jahil, kamu bodoh. Nah, begitu. Jadi enggak ekstrim. Yang ekstrim justru kita sebagai manusia ditunjuk oleh Gusti Allah sebagai orang, jangan menduduki subjek secara 100%. Di saat kita membaca harus mindsetnya harus selalu, oh saya ini objek, saya ini objek. Harus, itu mindset berbahaya. Kalau selalu membaca di saat membaca Quran selalu menjadi subjek, ya nanti orang lain yang itu ditunjuk, yang disalahin orang lain mulu. Kita yang baca nggak pernah disalahin. Itu sebenarnya gara-garanya kita haknya ada di objek, tapi di saat membaca lupa menjadi subjek. Padahal subjek itu haknya Tuhan 100%, haknya Gusti Allah 100%. Ini hanya itu saja ya. Ingat, jadi mohon kita sama-sama, ya manusia sama-sama lupa. Ayo kita belajar, kita luaskan. Ya, kita luaskan ya. Kalau umpamanya saya ada yang keliru, ada yang nggak pas, saling mengingatkan. Kita nggak ada cupu, nggak ada suhu, sama-sama belajar. Ya, sama-sama belajar. Pokoknya saya hanya berpesan, jangan lupa di saat membaca Al-Quran, posisi kita manusia berada di objek. Yang membaca itu subjek, itu haknya Tuhan. Tempat subjek itu haknya 100% Tuhan, 100% Gusti Allah. Ya, 100% Robnya berada di makom, bahasanya ya, bukan makam ya. Makom itu kedudukan. Makomnya Gusti Allah, makomnya Tuhan itu berada di subjek. Ayat yang tertulis itu adalah predikat. Manusia makomnya ada di objek. Itu saja. Di saat baca jangan lupa selalu objek, objek, objek. Kalau nggak begitu nanti larinya ke subjek lagi. Itu yang berbahaya. Makanya banyak orang menyalah-nyalahkan umat karena posisinya ada di subjek. Di saat baca ngikutin gaya Tuhan, di saat membaca ngikutin gaya Tuhan, padahal dirinya bukan Tuhan. Ya, cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua.